Ada tataran masyarakat terkesan mereka tidak menerima informasi secara utuh. Isbat nikah, di mana banyak masyarakat antara lain yang mereka agamanya non-muslim. Kantor Urusan Agama atau KUA se-Aceh Singkil menggelar temu konsultasi dan koordinasi ke Mahkamah Syariah atau MS Singkil soal pernikahan di daerah tersebut, berlangsung di Aula MS Singkil, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Kegiatan yang didampingi oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada kantor Kemenak Aceh Singkil itu, dipimpin langsung oleh Ketua MS Singkil, hadir Wakil Ketua MS Singkil, Kasih Bimas Islam Kantor Kemenak Aceh Singkil, dan para Kepala KUA se-Aceh Singkil. Adapun konsultasi dan koordinasi yang dilakukan itu, terkait persoalan pernikahan di masyarakat, yang selama ini banyak bermunculan masalah, diantaranya terkait nikah siri, nikah dini, isbat nikah, hak anak, dokumen nikah, dan lain sebagainya. Berhubung pada tataran masyarakat bahwa selama ini, terkesan tidak menerima informasi secara utuh terkait hal tersebut, seperti, ketika masyarakat itu ingin mengurus nikah, dan datang ke KUA, setelah begitu sampai di KUA bahwa pihak KUA pun, menyampaikan jawaban-jawaban, dan langsung mengarahkannya ke MS Singkil. Begitu juga sebaliknya, ternyata sesampainya masyarakat itu ke MS Singkil, bahwa MS juga menyampaikan pesan-pesan, agar mereka kembali lagi ke KUA. Hal tersebutlah, salah satunya yang dihadapi di lapangan, dan terkesan bahwa masyarakat itu tidak ada informasi yang utuh diterima. Dengan adanya pertemuan hari ini, KUA dan MS Singkil itu, telah membuat sebuah kesepakatan bersama, yang nantinya akan memberikan informasi yang valid, dan informasi yang benar kepada masyarakat, terkait semua persoalan pernikahan yang ada di daerah tersebut. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenak Aceh Singkil berharap, dengan adanya konsultasi atau audiensi dua lembaga tersebut, khususnya kepada seluruh penghulu atau kepala KUA se-kabupaten itu, supaya lebih instan menyampaikan informasi-informasi yang disepakati, kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah kecamatannya masing-masing. Agar apa yang menjadi harapan dari Mahkamah Syariah tadi melalui Pak Ketua dan Wakil Ketuanya bisa kami sampaikan dulu ke masyarakat. Jadi apapun nanti persoalan di lapangan itu kita selesaikan dulu di kecamatan. Seandainya pun ini harus ke Mahkamah Syariah, artinya masyarakat sudah tahu syarat apa yang dibawa dan kelengkapan apa yang harus dibawa. Tentu juga nanti ranahnya ke Mahkamah Syariah, tinggal hanya mengikuti proses persidangan. Dan tadi penekanan Pak Ketua dan Wakil Ketua, ternyata sidang di Mahkamah Syariah itu sekarang biayanya sudah drastis, sangat mudah dan murah. Ya, jadi masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan sidang-sidang di Mahkamah Syariah. Ternyata tadi juga pemanggilan tidak perlu lagi melalui orang datang atau mengantar surat, tetapi via email bisa, via pos juga bisa. Artinya menekan biaya. Termasuk sidang yang disampaikan juga tadi, tidak perlu masyarakat takut. Yang namanya sidang seperti yang kita lihat di TV itu ternyata tidak yang mencekam seperti itu. Ternyata lebih harmonis, lebih humanis dan bersahabat, ditanya ya dengan lembut. Silakan saja Bapak Ibu ikuti sidang di Mahkamah Syariah. Intinya enak, bersahabat dan tuntas masalahnya. Terpisah, Ketua MS Singkil menyampaikan harapan, setelah koordinasi hari ini, antara pihak MS Singkil dengan para KUA, agar kedepannya semakin kompak. Kemudian selanjutnya kami juga berkoordinasi terkait persiapan melakukan isbat nikah terpadu yang dalam hal ini dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sudah memberikan respon terkait adanya program isbat terpadu, dan mudah-mudahan nanti dengan KUA inilah kami bekerja sama berkoordinasi agar dalam pelaksanaan isbat terpadu ini akan dapat berjalan dengan lancar. Tadi ada beberapa hal yang muncul dalam dialog tersebut. Inti kegiatan tersebut sebenarnya dialog. Para KUA ini mendapatkan keluhan, mendapatkan aduan dari masyarakat, sementara mereka nggak ada solusi. Makanya minta solusi ke Mahkamah Syariah. Salah satunya yang berkaitan dengan anak tadi, buku nikah tadi. Bagaimana juga kalau masalah wali hakim, misalkan wali hakim bagi
perempuan yang tidak ada wali nasabnya karena misalkan tidak ada di tempat atau tidak diketahui, atau juga yang orang tuanya atau wali-walinya itu beragama non-muslim, beragama di luar Islam. Apakah seperti itu, solusinya seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh mahkamah bahwa itu adalah bagian atau ranah dari kepala KUA untuk menentukan itu, bagaimana KUA bisa menetapkan wali hakimnya itu siapa sesuai dengan peraturan Menteri Agama tahun 2019. Mahkamah di situ tidak ada kewenangan untuk menetapkan wali hakim. Yang ada kewenangan mahkamah itu hanya untuk menetapkan wali adol atau wali yang tidak bermau menjadi wali nikah. Harapan kami setelah dengan koordinasi ini, setelah dengan adanya audiensi ini, kami dengan pihak PKUA ini semakin kompak. Tujuan kami tadi adalah menyamakan persepsi satu visi ketika melayani masyarakat dalam hal bidang pernikahan. Ke depan kami sudah tadi dengan Pak Kasih Bimas Islam dari Kemenag Aceh Singkil sudah berkoordinasi bahwa hal-hal terkait dengan isbat ini harus kita sama, satu sikap, satu visi, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama. Kemudian harapannya kami semakin kompak agar pelayanan ini berjalan dengan lancar. Dari Aceh Singkil, Zulkarnain Kabar Singkil Metuah melaporkan.